Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu semua, selamat malam ya. Perkenalkan nama saya Reza. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan acara mengenai presentasi malam hari ini mengenai Al-Azhar Memorial Garden. Dan sebelumnya terima kasih banyak buat Kang Hadia untuk pembukaannya dan juga rekan-rekan sudah hadir dan juga terima kasih juga kepada Pak Maruti yang sudah hadir dari Jakarta. Dan untuk acara malam hari ini ada beberapa peserta Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dari Jakarta, ada dari Cirebon, ada juga dari daerah sekitar Jakarta dan juga ada dari Bandung tentunya. Dan untuk malam hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Al-Azhar Memorial Garden. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar atau mungkin baru pertama kali atau mungkin sudah pernah tahu mengenai Al-Azhar Memorial Garden mungkin tapi belum tahu lebih detailnya seperti apa. Jadi malam hari ini izinkan saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian dan saya juga izin kepada Bapak Ibu ya saya bisa eh, mute dulu semuanya jadi supaya tidak terganggu yang lain. Saya mohon izin dulu. Oke, ya. Jadi pada malam hari ini saya akan mulai untuk share slide-nya dulu Bapak Ibu. Oke, gambarnya sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai tema kita, seperti yang sudah dijelaskan kepada para pengundang Bapak Ibu masing-masing mengenai pentingnya kita memiliki persiapan makam dari sekarang. Ya mungkin Bapak Ibu masih berpikir kenapa kita harus menyiapkan makam dari sekarang. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu masih belum terbayang seperti apakah kira-kira Al-Azhar Memorial Garden. Jadi malam hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang Al-Azhar Memorial Garden. Dan untuk Al-Azhar sendiri, Bapak Ibu itu lokasinya berada di Karawang ya. Jadi Al-Azhar Memorial Garden ini posisinya ada di Karawang Timur ya. Itu berseberangan dengan Perung Peruri dan kemudian 10 menit dari exit tol ya, yang ke arah kawasan industri. Jadi intinya untuk tempat ini sangat-sangat strategis dan seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar. Nah, di gambar ini adalah pintu gerbang dari Al-Azhar Memorial Garden. Oke, nah kita akan melihat Bapak Ibu seperti apa detailnya. Nah, kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang ada di kota besar. Jadi, seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa kota besar itu cukup kompleks ya, dan kota besar itu punya berbagai macam masalah. Dan biasanya masalahnya itu adalah karena tingkat populasi yang sangat tinggi, kemudian juga masalah lahan juga biasanya jadi masalah. Kenapa? Karena ini menyebabkan sangat sedikitnya lahan untuk pemakaman ya dan itu berdampak cukup banyak dan masalah dari kekurangan lahan ini ternyata mempengaruhi banyak hal ya terutama di kota-kota besar ya dan Al-Azhar Memorial Garden itu memang hadir dan berperan serta menjadi sebuah solusi bagi masyarakat kota besar seperti Jakarta, seperti Jabodetabek, seperti Bandung ya dan sekitarnya dan ini menjadi sebuah solusi bagi umat ya terutama. Oke, saya akan bahas di sini mengenai yang saya bahas pertama Bapak Ibu mengenai masalah pemakaman ya. Jadi masalah pemakaman ini sebetulnya muncul setelah semakin sempitnya lahan makam. Ya, jadi kita tahu kayak di Jakarta, Jabodetabek ya, kemudian juga di Bandung dan sekitarnya, Surabaya, kota-kota besar di Indonesia itu tidak luput dari masalah ini ya, karena memang lahan yang semakin sempit ini dengan semakin berkembangnya lahan ya, semakin berkembangnya tanah yang ada di Jakarta ya dan di kota-kota besar itu menyebabkan lahan buat makam itu susah berkembang ya, karena susah berkembang ujung-ujungnya adalah membuat makam itu menjadi sesuatu yang dulunya mungkin mudah ya bagi banyak orang dulu menemukan makam mudah tapi sekarang itu cukup sulit ya karena memang dengan sedikitnya lahan makam ini membuat munculnya masalah-masalah baru dan mungkin malam hari ini masalah-masalah tersebut akan saya bahas di presentasi malam hari ini ya. Yang pertama adalah banyaknya makam yang tidak menghadap kiblat ya Bapak Ibu ya seperti yang ada di gambar ini. Bisa Bapak Ibu bayangkan yang satu
miring ke sini, kemudian satunya tegak ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita cukup bingung di manakah arah yang menghadap kiblat. Jadi kita semua tahu bahwa syarat dari makam Muslim ya sesuai dengan syarat Islam adalah harus ada makam yang diwajibkan makam itu menghadap kiblat. Nah, dengan gambar ini kita bisa melihat banyak sekali makam yang tidak menghadap kiblat itu karena lahan yang sempit ya. Kemudian kita juga bisa melihat banyaknya makam Muslim yang bercampur dengan makam non-Muslim, Bapak Ibu ya. Jadi ini biasanya banyak di kota-kota besar. Bahkan di kota-kota kecil pun sudah kejadian ya Bapak Ibu ya. Dan itu karena juga faktor lahan. Jadi sempitnya lahan membuat orang mau dimakam pun susah sekarang ya. Jadi banyak makam bercampur seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwa makam itu kan tidak boleh bercampur ya. Jadi kalau Muslim memang khusus Muslim, non-Muslim khusus non-Muslim Bapak Ibu. Dan kemudian banyak juga yang seperti Bapak Ibu lihat di layar, banyak makam yang terinjak, terduduki dan terlangkai. Ya, jadi bahkan ada orang yang menduduki nisan makamnya orang lain. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa inilah yang terjadi di Indonesia saat ini Bapak Ibu, karena sempitnya lahan makam di mana sudah tidak ada jarak ya antara makam satu dengan makam yang lainnya. Jadi membuat banyak makam punya masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah makam yang tidak terawat. Nah, Bapak Ibu, yang ada di gambar ini adalah makam salah satu almarhum artis ya, Jojon, di mana beliau ini dulu sebagai seorang seniman, sebagai seorang pelawak, dan tentunya beliau punya banyak keluarga. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa banyak di luar sana, tidak peduli itu masyarakat biasa ataupun artis, itu banyak yang makamnya tidak terawat, Bapak Ibu. Jadi, makam tidak terawat ini membuat banyak ilalang dan terlihat kurang bagus, Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa masalah yang ada di pemakaman pada umumnya. Karena memang untuk mencari orang yang mau merawat makam dengan telaten, dengan konsisten, itu susah. Kadang-kadang hanya bertahan setahun dua tahun harus mencari gantinya, kemudian cuma bertahan 6 bulan harus cari gantinya. Jadi itu yang menjadi masalah klasik ya bagi banyak orang di luar sana yang memiliki makam yang tidak terawat. Nah, ini salah satu contohnya ya dari makamnya Jojon, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi makam terendam banjir. Ya, jadi makam terendam banjir cukup banyak terjadi di kota-kota besar. Karena memang saat ini kan debit air cukup tinggi ya. Jadi ketika musim penghujan, debit air cukup tinggi. Kemudian juga karena di kota-kota besar itu daerah resapan semakin susah. Dan ini mengakibatkan ketika debit hujan tinggi, kurang lebih 5 jam tidak berhenti, setengah hari tidak berhenti itu udah pastikan beberapa area banjir. Dan termasuk makam itu banyak yang tergenang dengan air, Bapak Ibu. Nah, kenapa terjadi hal seperti ini? Karena memang kontur kebanyakan makam itu adalah datar ya. Jadi ketika datar, debit air tinggi, resapan berkurang, otomatis air akan menggenangi makam. Dan efeknya kalau makam itu tergenang, itu membuat makam rusak, Bapak Ibu ya. Jadi ketika makam sudah rusak ya, ambles, yaitu butuh biaya buat perbaikan ya. Jadi intinya banyak makam yang terendam banjir di luaran sana. Kemudian banyak juga makam yang ditumpuk ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu kalau kita datang ke sebuah makam, makam keluarga kita, makam saudara, mungkin kalau makamnya itu diganti misalnya dengan orang lain, itu karena lupa bayar pajak. Jadi setelah tidak bayar pajak sekitar 2 tahun, 3 tahun, biasanya diganti misalnya, dan orang di dalamnya itu diganti dengan orang baru, Bapak Ibu ya. Tapi sekarang karena sempitnya lahan makam, ya jadi makam yang semakin sulit, itu juga akhirnya banyak makam saat ini itu wajib ditumpuk ya. Di Bandung diberlakukan seperti itu. Bahkan Pemkot Bandung juga memberlakukan makam harus ditumpuk ya. Kemudian juga di kota-kota besar di Jakarta, di Bekasi, Tangerang juga sama Bapak Ibu ya. Jadi memang ini sudah menjadi sebuah krisis, sebuah masalah bahwa saat ini memang makam harus ditumpuk ya karena kondisi darurat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa artikel berita di Jakarta ya. Krisis lahan pemakaman di Jakarta. Jadi memang di Jakarta sendiri dan sekitarnya itu memang sangat krisis untuk lahan pemakaman dan itu sangat susah. Dan tentunya Bapak Ibu sudah pernah dengar ya ataupun tahu ya bahwa banyak orang yang meninggal tetangga ataupun saudara kita di Jakarta tapi dimakamkannya cukup jauh gitu ya. Karena memang ketersediaan lahan yang semakin menipis ya.
Kemudian juga saat ini itu perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman Bapak Ibu ya. Jadi saya punya teman kuliah, beliau ini bergerak di tata kota ya, jadi penata tata ruang kota. Dan beliau bicara sama saya bahwa ternyata memang saat ini developer perumahan harus menyiapkan lahan pemakaman untuk penghuni yang ada di rumah tersebut ya, perumahan tersebut. Jadi memang saat ini wajib untuk sediakan lahan pemakaman. Kenapa? Karena dari Pemda sendiri sudah cukup sulit untuk mencari lahan makam baru ya. Jadi intinya ini ada sebuah masalah yang cukup besar bagi kota-kota besar ya. Jadi sekarang pun developer harus sediakan pemakaman Bapak Ibu. Kemudian juga ini liputan khusus ya di CNN Indonesia. Tiga nama satu nisan. Ini alarm krisis lahan makam di Jakarta, Bapak Ibu. Ya ini kondisi di Jakarta. Tentunya di Tangerang juga banyak terjadi. Tentunya juga di Jabodetabek ya. Itu banyak terjadi. Kota-kota besar di Surabaya, di Medan, di Makassar, di manapun ya. Itu juga sudah mulai mengalami ya. Kenapa? Karena pembangunan semakin besar, tapi tanpa mempertimbangkan ekosistem dan juga pengembangan lahan makam. Kenapa, Bapak Ibu? Karena makam itu adalah salah satu lahan yang memang sebetulnya izinnya cukup sulit. Ya, jadi salah satu izin yang cukup sulit itu adalah izin makam, Bapak Ibu. Jadi ini jadi masalah ya, terutama kota-kota besar. Nah, kemudian kita ada juga artikel-artikel referensi data permasalahan pemakaman di Kota Bandung. Kalau tadi kita bicara Jakarta, sekarang kita bicara mengenai Kota Bandung. Nah, di sini DPRD Bandung pun ungkap tiga strategi atasi masalah kekurangan lahan makam. Jadi memang DPRD sendiri lagi punya masalah nih tentang susahnya lahan makam di Kota Bandung. Ya, padahal Bandung itu nggak sebesar Jakarta gitu. Penduduk Bandung jauh, cuman seperempatnya Jakarta gitu. Tapi bisa dibayangkan, Bandung yang sebegitu luas pun juga sangat kurang ya. Kemudian lahan pemakaman terbatas, Pemkot Bandung berlakukan sistem tumpang atau tumpuk, Bapak Ibu. Dan lahan makam minim di Kota Bandung ya. Kalau di Jakarta tentunya sangat sedikit. Jakarta jauh lebih parah ya kondisinya dibanding Bandung. Nah, kemudian di Bandung sendiri tinggal 2,5 hektar, Bapak Ibu. Jadi hanya tinggal 2,5 hektar lahan makam yang tersedia di Kota Bandung. Bisa dibayangkan kalau dengan jumlah penduduk Bandung saat ini yang 2,4 juta, dan lahan makam 5 tahun ke depan tidak ada penambahan, ini akan jadi masalah besar bagi pemerintah daerah ya. Dan juga itu akan berlaku di kota-kota besar, apalagi Jakarta dan sekitarnya, Bapak Ibu. Dan ada berita juga mengenai total ada 37 makam yang rusak akibat longsor di TPU Cikutra Bandung. Jadi ini gambaran mengenai kejadian waktu masalah di pemakaman ya di Bandung yang ada longsor waktu itu, dan itu efeknya cukup parah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini beberapa artikel Bapak Ibu ya yang ada di media-media di Indonesia dan di kota-kota Bandung. Kemudian berikutnya adalah apalagi nih masalah dari pemakaman. Masalah berikutnya adalah makam yang cukup angker Bapak Ibu ya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi image ya yang kita tahu mengenai pemakaman, mengenai kuburan itu jadi kesannya angker ya. Jadi yang sudah dari turun menurun, jadi makam itu kesannya selalu angker ya. Dan itu memang tidak bisa dihindari persepsi dari masyarakat umum karena memang kejadian seperti itu ya, dengan kondisi yang serba gelap, kemudian juga yang tidak terawat, kemudian juga yang membuat jalannya sempit, kemudian juga banyak hal-hal yang eh, banyak istilahnya di sana kadang-kadang apa ya, tempatnya juga biasanya aksesnya tidak dilalui oleh lalu lintas yang cukup padat sehingga membuat makam itu jadi sebuah tempat yang buat orang jadi merinding, Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai contohnya. Kemudian seperti yang kita lihat juga di sini juga banyak sekali terjadinya pungli Bapak Ibu ya. Jadi pungli itu juga jadi masalah ya. Jadi ini contoh dari berita Kepala Dinas Pungutan Liar di Pemakaman DKI bisa sampai jutaan rupiah ya. Kemudian pungli di pemakaman umum pun marak ya. Kemudian terkuat kasus dugaan pungli 5 juta makam di Solo, Bapak Ibu. Ini di kota Solo ya, yang di mana kotanya tidak sebesar Bandung, apalagi tidak sebesar Jakarta. Kemudian juga pengakuan korban pungli 4 juta untuk pemakaman jenazah. Jadi intinya praktek pungli ini sudah jadi rahasia umum ya. Bahkan saya pribadi itu punya teman kemarin itu cerita bahwa temannya dimakamkan di Bekasi ya, itu jauh dari rumahnya dan beliau baru dimakamkan setelah membayar 8 juta. Padahal kalau kita bicara makam, TPU itu cuma 300.000 Bapak Ibu ya. Cuman ya tadi karena banyak orang mulai
munculnya pungutan liar di mana-mana, akhirnya yang tadinya jadi 13.000 jadi 1,5 juta, jadi 6 juta, 5 juta gitu ya. Dan itu sudah jadi rahasia umum ya. Jadi ini adalah beberapa masalah yang terjadi di pemakaman Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang Al-Azhar Memorial Garden itu hadir untuk menjawab solusi-solusi dari permasalahan makam tersebut, Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat seperti ada di gambar ini. Nah, ini adalah layout di bagian tengah dari Al-Azhar Memorial Garden. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, konsepnya begitu asri ya, karena konsepnya berbentuk taman, ya. Kemudian seperti Bapak Ibu lihat, di mana 30% lahan pemakam, 30% taman ya, kemudian 70% lahan pemakaman. Dan kita bisa lihat mengapa Al-Azhar Memorial Garden menyediakan solusi bagi umat ya. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah mengenai Al-Azhar Memorial Garden. Jadi Al-Azhar ini hadir untuk menjawab kekhawatiran umat muslim mengenai area pemakaman yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang kita lihat di slide-slide sebelumnya, Bapak Ibu ya, banyak sekali makam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, dari makam yang diinjak, ya, kemudian diduduki, dilangkahi, kemudian juga banyak makam yang tidak terawat, bahkan juga banyak yang makam yang tidak menghadap kiblat. Maka Al-Azhar itu menjawab kekhawatiran tersebut dengan mendirikan Al-Azhar Memorial Garden, dan selama lebih dari 11 tahun ini Al-Azhar memang dikhususkan untuk Muslim Bapak ya, jadi pemakaman Muslim, dan saat ini menjadi pemakaman Muslim nomor satu di Indonesia, di mana Al-Azhar ini dikelola secara profesional ya di bidangnya masing-masing, di mana perawatannya itu cukup bersih seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ya. Jadi perawatannya cukup bersih, asri ya. Dan intinya siapapun keluarga kita yang berkunjung ke sana merasakan kenyamanan. Ya, jadi ini gambaran awal mengenai Al-Azhar Memorial Garden. Oke, berikutnya kita akan bahas di sini. Nah, ini adalah set map dari Al-Azhar Memorial Garden, Bapak Ibu ya, di mana Al-Azhar Memorial Garden ini eh, memiliki area lahan pemakaman seluas 25 hektar. Ya, dari 25 hektar ini yang Bapak Ibu lihat di layar itu terdiri dari 15 zona, Bapak Ibu ya. Cuman di gambar ini belum update ya. Jadi ada 15 zona, dan dari 15 zona ini saat ini tinggal 5 zona yang bisa Bapak Ibu beli. Ya, di mana sebagian zona sudah sold out, sudah habis. Jadi zona-zona baru ini nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada yang mengundang Bapak Ibu di acara Zoom pada malam hari ini ya, karena informasi detail mengenai lahan yang tersedia itu ada di pengundang Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi dari seperti Bapak Ibu lihat di sini, di site map-nya ada berbagai macam zona ya. Zona ini seperti klaster Bapak Ibu ya kalau di perumahan. Nah, di sini ada Wardah, ada Salia, ada Dahlia, Koronful, Zanbakoh ya. Kemudian juga ada Zanbakoh Extension, ada juga zona Upuan, dan ini adalah nama-nama bunga dari Arab Saudi. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ini gambaran yang ada di Al-Azhar Memorial Garden. Dan saat ini Al-Azhar memiliki berbagai macam fasilitas. Yang pertama adalah Lawn 1. Jadi Lawn 1 ini biasanya untuk menunggu ya kedatangan jenazah, ini bisa nampung dari 80 orang lebih Bapak Ibu ya. Kemudian ada musola dan Lawn 3. Itu juga bisa menampung di atas 80 orang ya. Kemudian di situ biasa juga bisa tempat untuk istirahat bagi peziarah, di mana di Lounge 3 juga ada musola terbuka ya. Kemudian di seberangnya musola dan Lounge 3 ada toilet, Bapak Ibu. Kemudian juga berikutnya ada gedung serbaguna atau lounge, yang di mana ini adalah gedung yang disiapkan untuk keluarga yang mengalami kedukaan. Ya, jadi di dalam ruangan itu seperti ruangan VVIP Bapak Ibu ya. Jadi ada ininya apa? Ada berbagai macam tempat, ada TV-nya sendiri, ada toiletnya tersendiri, ada tempat buat sofanya, ada tempat buat tamunya. Jadi cukup nyaman. Jadi keluarga peziarah begitu masuk ke sana mereka terhibur Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga di bawahnya gedung serbaguna ini ada musola. Bapak Ibu, musola menggunakan AC ya. Musola ber-AC, kemudian juga ada berikutnya Lounge 2. Ya, jadi ini adalah beberapa fasilitas yang ada di Al-Azhar Memorial Garden. Oke. Nah, berikutnya perlu kami jelaskan Bapak Ibu. Jadi eh, Al-Azhar Memorial Garden ini berada di bawah naungan pesantren Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ya, YPIA. Di mana YPIA ini memiliki berbagai macam divisi. Yang pertama divisi pendidikan, seperti yang Bapak Ibu ketahui selama ini ya. Jadi seperti universitas, seperti sekolah, kemudian juga
Kami memiliki divisi sosial dan dakwah ya seperti KBIH, Poliklinik, Zakat dan Wakaf. Kemudian juga kami memiliki divisi usaha di mana ada beberapa PT di sana sebagai badan hukumnya. Dan untuk Al-Azhar Memorial Garden itu di bawah naungan PT Nuansa Usaha Mandiri Bapak Ibu ya. Nah, jadi gambaran dari Al-Azhar Memorial Garden itu semuanya berada dikelola langsung oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Oke. Nah, berikutnya, kelebihan dari Al-Azhar Memorial Garden adalah satu-satunya pemakam Muslim di Indonesia yang memiliki standar mutu Bapak Ibu, yaitu ISO 9001-2015, di mana proses pemulasan jenazah sesuai dengan syariat Islam, kemudian dikelola secara profesional oleh YPA dengan manajemen yang terintegritas, dan saat ini kami adalah pemakam Muslim nomor satu di Indonesia dengan memiliki standar mutu terbaik, Bapak Ibu ya. Jadi, ini adalah kelebihan dari Al-Azhar Memorial Garden. Oke, berikutnya adalah mengenai akses Bapak Ibu ya. Jadi untuk akses bagi Bapak Ibu saat ini yang tinggalnya di Bandung, aksesnya ini dari Bandung kita kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya. Dan itu berjalannya itu cukup lancar. Kenapa? Karena melewati jalan tol ya. Kemudian nanti sebelum tol MBZ di kilometer 54 kita akan belok ke kiri exit tol Karawang Timur yang ke Kelari ya, yang ke arah kawasan industri, Bapak Ibu. Nah, dari exit tol itu menuju Al Azhar Memorial Garden cuma 10 menit. Jadi aksesnya sangat-sangat mudah. Nah, tapi kalau dari Jabodetabek, aksesnya jauh lebih mudah lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena menggunakan akses tol layang MBZ ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ya. Jadi aksesnya menggunakan tol layang seperti ini. Sehingga itu memudahkan orang-orang dari Jabodetabek itu langsung turun, begitu turun dari tol MBZ, langsung di kilometer 54, langsung masuk ke arah Al-Azhar Memorial Garden. Dan dari exit pintu tol itu juga 10 menit perjalanan menuju Al-Azhar Memorial Garden. Jadi aksesnya cukup strategis ya, kemudian mudah dijangkau oleh banyak orang dan posisinya itu berdekatan dengan objek vital nasional Bapak Ibu yaitu Perum Peruri ya. Jadi bisa Bapak bayangkan ini makam di Indonesia dengan akses yang sangat-sangat strategis ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah Al-Azhar itu menjawab dari solusi-solusi pemakaman yang ada yang seperti kita bahas tadi ya. Pertama, saya tadi membahas mengenai masalah-masalahnya. Sekarang kita membahas mengenai solusi-solusi di pemakaman. Mengapa Al-Azhar hadir untuk umat? Oke, yang pertama adalah setiap orang yang dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden itu mendapatkan sertifikat menghadap kiblat ya, Bapak Ibu ya. Di mana itu langsung dari Kementerian Agama. Kemudian ada walkway di setiap makam. Nah, walkway ini itu adalah fungsinya untuk membuat makam itu tidak terinjak, tidak terduduki, dan juga tidak terlangkai. Selain itu, bagi peziarah yang menggunakan kursi roda, mereka bisa menggunakan walkway langsung dari tugu makam langsung ke titik makam, Bapak Ibu, sehingga memudahkan para peziarah ya. Kemudian dengan adanya walkway ini, menariknya apa? Walkway ini membuat kalau lagi hujan, ya kemudian setelah hujan kita berziarah, tidak becek Bapak Ibu ya. Karena bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada walkway, isinya itu rumput semua. Bisa dibayangkan ketika ziarah ke sana, kalau lagi habis hujan kan pasti becek Bapak Ibu ya. Jadi itu membuat sepatu dan sandal kita jadi kotor. Nah, dengan adanya walkway ini, itu juga kondisi sepatu dan sandal kita jadi bersih Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali fungsi walkway dan menariknya di Al-Azhar Memorial Garden setiap makam yang ada di sana itu memiliki walkway Bapak Ibu. Nah, itu menarik. Itu salah satu kelebihan dari Al-Azhar Memorial Garden. Di setiap makam ya, baik itu makam tipe paling kecil sampai paling besar Bapak Ibu. Kemudian bebas biaya perawatan rumput selamanya. Jadi begitu orang dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar itu langsung merawat semua orang sudah dimakamkan di sana, termasuk untuk perawatan rumput selamanya. Bisa Bapak Ibu bayangkan kondisi kayak almarhum Jojon tadi itu tidak terjadi di Al-Azhar. Ya kenapa? Karena perawatan dilakukan secara berkala, mereka sudah memiliki SOP-nya sangat-sangat profesional dan tentunya ini akan membuat siapapun itu merasa nyaman Bapak Ibu ya. Baik itu keluarga ditinggalkan dan tentunya itu akan menenangkan bagi yang sudah dimakamkan karena mereka sudah tahu di awal bahwa ini makam yang disiapkan untuk mereka yang memang untuk penuh dengan perawatan ya. Jadi ini kelebihan dari Al-Azhar Memorial Garden Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada biaya bulanan dan tahunan untuk perawatan.
Kemudian konsep tamannya indah dan makam khusus Muslim, Bapak Ibu. Jadi dengan view yang sangat indah, bersih rapi dan tidak menyeramkan, baik itu siang maupun di malam hari. Dan bagi pemilik lahan makam, jangan khawatir karena bebas biaya perawatan rumput selamanya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini ya. Oke, berikutnya adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, di mana makam Muslim dan non-Muslim harus dipisah, Bapak Ibu. Itu ada hadisnya dan itu sahih, Bapak Ibu. Kita tahu ya, Rasulullah meninggalkan kita adalah dengan Quran dan hadis ya, dan itu yang harus kita patuhi sampai kapanpun. Dan ini ada hukum dan dampak di mana makam Muslim kalau bercampur dengan non-Muslim. Kemudian dilarang menggabungkan makam Muslim dan non-Muslim. Kemudian dari MUI, makam Muslim dan non-Muslim harus dipisah. Dan bagaimana kalau seandainya tidak dipisah? Nah, itu Bapak Ibu bisa pelajari sendiri Bapak Ibu ya. Dan ini sesuatu yang cukup menarik. Kenapa? Karena memang untuk Muslim itu harus punya pemakaman tersendiri Bapak Ibu. Dan Al-Azhar Memorial Garden itu menyiapkan untuk umat Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah makam yang tidak ditumpuk Bapak Ibu. Jadi alhamdulillahnya di Al-Azhar Memorial Garden makamnya tidak ditumpuk. Jadi satu liang, satu jenazah ya, satu sertifikat Bapak Ibu. Jadi makam kita tidak ditumpuk. Kenapa? Karena saat ini kondisinya cukup rapi ya, cukup profesional dan bisa seperti Bapak Ibu lihat ya, seperti di gambar. Jadi setiap orang cuman ada satu makam di sini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah layanan pemakaman 24 jam. Jadi mau itu dimakamkan siang, mau itu dimakamkan sore, ya ataupun bahkan dini hari pun, Al-Azhar Memorial Garden itu menyediakan fasilitas pemakaman 24 jam. Bisa Bapak bayangkan ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah pelayanan dan fasilitas 24 jam ya, di mana Bapak Ibu bisa dilihat sini ya, ada fasilitas pemulasaran jenazah, di mana ada security yang melayani 24 jam, di mana ada tim kebersihannya, tim perawatan makam yang mereka bekerja ada puluhan orang yang bekerja setiap hari untuk merawat makam di Al-Azhar Memorial Garden. Jadi satu orang itu memegang banyak makam Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan begitu terawatnya dan begitu luar biasanya fasilitas yang ada di Al-Azhar Memorial Garden, terutama juga fasilitas pemakaman ya. Jadi banyak customer yang merasa puas begitu mereka menyaksikan sendiri bagaimana proses pemakaman di Al-Azhar Memorial Garden. Jadi untuk pelayanan Al-Azhar sangat menghargai customernya Bapak Ibu ya. Kemudian juga di sini untuk pemulasaran jenazah ini memandikan, kemudian mengkafannya jenazah dan juga mensolatkan jenazah Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh dari proses pemulasan jenazah ya. Dan itu 24 jam. Kemudian berikutnya adalah fasilitas ziarah yang juga 24 jam Bapak Ibu, bisa dibayangkan. Jadi ketika Bapak Ibu pengen ziarah ke sana Bapak Ibu ya, di Al-Azhar Memorial Garden, Bapak Ibu bisa request di sana, nanti keluarga, terutama bagi keluarga yang tinggalkan, mereka akan mendapatkan tenda ya, asal request dulu 2 hari sebelumnya. Dan tenda ini gratis dan itu mengikuti sesuai keinginan dari keluarga ya. Jadi kalau yang ziarah 4-5 orang seperti di gambar ini, tendanya seperti ini. Tapi kalau seandainya pun yang ziarah 30 orang, 50 orang, bahkan 100 orang, Al-Azhar Memorial Garden menyediakan tenda yang jauh lebih besar. Intinya para peziarah selamanya mereka begitu menziarahi keluarga tercinta sudah meninggal di sana, mereka akan mendapatkan fasilitas itu gratis Bapak Ibu ya. Jadi itulah kelebihan dari Al-Azhar Memorial Garden. Oke, berikutnya adalah di sini ada saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe makam Bapak Ibu ya. Jadi ada video tipe-tipe makam. Yang pertama di sini adalah mengenai coupling single. Oke, sebentar saya lupa share sound. Ya, ini ada tipe single Bapak Ibu ya. Mana ukurannya 1,5 lebarnya, panjangnya 3 meter. Peruntukannya untuk satu orang Bapak Ibu ya. Untuk satu orang. Dan ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi makamnya terawat dengan cukup baik. Kemudian ada walkway di setiap makamnya. Dan perawatan rumput selamanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, di mana Al-Azhar ini menyediakan perawatan yang sangat-sangat profesional. Seperti yang Bapak Ibu lihat di video. Oke.
Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi untuk tipe single pun ada beberapa tipe Bapak Ibu ya. Nanti informasi lebih jelasnya bisa Bapak Ibu tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu masing-masing. Nah, berikutnya adalah tipe double. Tipe double ini untuk 2 orang Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ini adalah coupling favorit bagi pasangan suami istri ya. Oke. Videonya seperti Bapak Ibu lihat di sini ya. Jadi untuk 2 orang ada landscape-nya ya. Jadi landscape ini membuat makam jadi terlihat lebih indah Bapak Ibu ya, khusus 2 orang. Dan untuk double pun ada beberapa tipe Bapak Ibu ya. Ada double seperti yang ada di gambar ini, kemudian juga ada double varian ya, kemudian juga ada tipe double yang lain. Nanti tentunya Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu ya untuk ke lokasi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melihat langsung ya. Karena kalau video kan tidak bisa Bapak Ibu gambarkan ya, tidak bisa Bapak Ibu lihat secara utuh ya. Hanya sebagai gambar dan video tentunya ini baru 30%. Jika Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sisanya, 70% sisanya, Bapak Ibu bisa hadir ke lokasi. Oke, berikutnya adalah tipe makam super double Bapak Ibu ya. Jadi tipe makam super double ini khusus untuk 2 orang. Nah, bedanya kalau tadi double biasa hanya menggunakan landscape tanaman pembatas, kalau di tipe super double Bapak Ibu di sini ukurannya 3,5 kali 7,8 ya, panjangnya jadi cukup panjang. Peruntukan buat 2 orang, ada tamannya kecil di sana, ada tanaman pembatas dan juga ada pembenteng Bapak Ibu ya. Jadi sangat indah Bapak Ibu, dan itu tentunya ini ada contohnya yang sudah dimakamkan di sana, ada yang belum dimakamkan karena masih belum terisi, tapi perawatannya tetap berkala Bapak Ibu ya. Nah, untuk tipe-tipe super double ini ada di beberapa zona Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika memang ingin melihat langsung lokasi akan ditemani oleh pengundang Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu adalah tipe super double. Kemudian berikutnya adalah tipe family A. Jadi ini tipe untuk keluarga, untuk 4 orang anggota keluarga Bapak Ibu ya. Ini adalah tipe terkecil untuk tipe keluarga Bapak Ibu. Jadi di Al-Azhar Memorial Garden kita punya beberapa tipe family. Dan yang paling kecil adalah tipe untuk 4 orang. Dimana di sini 2 di atas, 2 di bawah ya. Dimana itu lebarnya 3,5 dikali 7,5. Peruntukannya untuk 4 orang Bapak Ibu. Dan sekeliling makam itu ada namanya landscape ya, tanaman pembatasnya. Jadi membuat makam menjadi lebih indah. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar. Oke, berikutnya adalah Super Family B Bapak Ibu ya. Jadi ada Super Family A 6 orang dan ini adalah Super Family B untuk 8 orang anggota keluarga. Jadi ukurannya 8 dikali 12 meter Bapak Ibu ya. Jadi ini peruntukan untuk 8 orang anggota keluarga seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar. Jadi di sini ada 2 tempat duduk ya, kemudian juga ada tom dan landscape-nya. Jadi memang didesain untuk yang memiliki 8 orang anggota keluarga. Tentunya ini menjadi salah satu tipe makam favorit ya untuk keluarga. Kenapa? Karena bentuknya cukup baik ya, kemudian juga perawatannya juga terawat dengan cukup baik ya, kemudian juga bersih ya, asri, dan juga tentunya akan membuat keluarga terasa nyaman ketika berziarah di sana. Kita semua tahu bahwa makam itu disiapkan sebagai kenang-kenangan sama sejarah. Nanti akan saya bahas di akhir. Oke. Berikutnya adalah tipe makam yang paling besar di Al-Azhar Memorial Garden, namanya Royal Family A. Royal Family punya beberapa tipe Bapak Ibu, jadi ada Royal Family C, D, dan juga A. Nah, untuk yang Bapak Ibu lihat di gambar ini, di video adalah yang tertinggi, yang terbesar, yaitu ukurannya 15 x 16, 225 meter persegi. Dimana peruntukannya buat 14 orang anggota keluarga, seperti Bapak Ibu lihat di gambar, ada gazebo-nya, yang ada 8 pilar yang ikut gazebo tadi. Dan sebentar lihat, sangat asli, tom dan landscape-nya sangat indah Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi favorit keluarga bagi yang memiliki keluarga besar Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh dari tipe-tipe makam yang ada di Al-Azhar Memorial Garden.
Oke ya, tadi mengenai video ya Bapak Ibu ya, video-video makam, tipe-tipe makam. Nah, berikutnya adalah ada video testimoni Bapak Ibu. Jadi ini testimoni ya dari keluarga yang anggota keluarganya pernah dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden. Mari kita saksikan video testimoni berikut ini. Saya dengan Dr. Juni Hartikoni, saya dari Bandung. Ini ini makam dari ayah saya, Kak Hasan Koni. Ya, pelayanannya Al Azhar ini saya cukup puas, bagus ya. Jadi dan cepat tanggap dengan ini. Saya sangat mengacungkan jempol banget. Dan saya tidak kecewa untuk memakamkan ayah saya di sini. Dan saya pun mengambil satu ini lagi untuk ya siapa mungkin ibu saya nanti gitu. Cepat sekali responnya, cepat sekali. Saya nggak sampai 15 menit saya sudah mendapatkan confirm untuk mendapatkan tenda. Kelebihannya Al-Azhar ini dengan pemakaman muslim lainnya karena kita difasilitasi tenda, ada tempat kursi ini. Jadi yang buat nyaman buat kami gitu. Yang apa ya, sementara ini cukup bagus lah diidikan lagi aja dimaksimalkan lagi. Udah cukup sebenarnya bagus, tapi lebih baik lagi dimaksimalkan. Ya. Ya, itu adalah video testimoni ya Bapak Ibu ya dari satu pengunjung. Banyak Bapak Ibu kalau mencari video testimoni bisa dapatkan dari pengunjung masing-masing. Oke, berikutnya adalah kami mengajak Bapak Ibu untuk datang ke lokasi Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu itu nanti bisa melihat langsung seperti apakah gambaran mengenai Al-Azhar Memorial Garden. Nanti ada tim yang akan mentraining Bapak Ibu ya, menjelaskan mengenai tipe makam seperti apa, seperti ada di video ini Bapak Ibu ya. Jadi akan dijelaskan lebih detail ketika Bapak Ibu datang ke lokasi. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika kunjungan lokasi ini bisa tanya jawab langsung ya. Oke, nah Bapak Ibu tadi saya sudah menjelaskan mengenai Al-Azhar Memorial Garden seperti apa tipe-tipe makamnya dan juga seperti apa fasilitasnya. Dan sekarang saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu mengenai daftar harga dari tahun 2011 sampai 2023, Bapak Ibu ya. Jadi ini harga langsung dari finance company kami ya, dari perusahaan, di mana biayanya pertama kali untuk makam yang tipe single ya tahun 2011 itu harganya masih 16 juta Bapak Ibu ya, di mana prosesi pemakaman waktu itu masih 7,5 juta. Kemudian tahun 2012 menjadi 21 juta, prosesinya 7,9 juta. Kemudian juga 2013 jadi 24 juta. Kemudian juga tahun 2017 jadi 26 juta, 2018 naik 2019 naik 30 juta, 2020 42 juta, 2021 50 juta, 2022 53 juta, dan 2023 di angka 58 juta Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibayangkan ini dari tahun 2011 sampai tahun 2023 yaitu kenaikan akan terus terjadi Bapak Ibu. Jadi harganya akan selalu naik ya. Bahkan dalam setahun itu bisa rata-rata naik 2 kali 3 kali ya. Jadi bisa Bapak Ibu pertimbangkan eh, contoh tipe single. Jadi tipe single kan tipe yang paling kecil ya. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pengguna masing-masing seperti apa kelebihan dari tipe single ya, Bapak Ibu. Jadi tipe single ini adalah salah satu tipe yang juga banyak diburu oleh umat ya. Kenapa? Karena pertama sangat simple, sederhana, dan juga tentunya begitu orang berkunjung sana mereka merasakan kenyamanan, Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sebuah nilai investasi untuk lahan Bapak Ibu ya, di mana bisa kebayang bagi orang yang sudah pernah membeli tipe single di tahun 2016, sorry, di tahun 2011, di angka 16 juta, begitu mereka melihat harga di tahun 2023 ini di angka 58 juta, mereka akan mengatakan harganya sangat murah. Untung saya membeli di saat itu.
Bisa dibayangkan Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu melihat harganya di angka 58 juta, di mana angka 58 juta saat ini sama dengan 16 juta saat itu Bapak Ibu, ya. Jadi nilai sama ya. Kemudian kalau kejadiannya itu sekitar 2033, 10 tahun dari sekarang, Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama. Bapak akan mengatakan bahwa untung saya membeli di 2023. Kenapa? Karena di tahun 2033 tentu harganya lebih besar lagi ya, lebih mahal lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran mengenai potensi Bapak Ibu ya. Kalau membeli sekarang itu kenaikannya makin lama makin tinggi Bapak Ibu. Jadi tidak ada ruginya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini harga dari official company kami dari Agustus sampai hari ini Bapak Ibu ya. Jadi sampai Oktober sama ya. Di sini tipe-tipe makam ya, kemudian juga ukurannya berapa saja, kemudian ada harga yang untuk cash, ada juga harga cicilan. Kemudian juga ada yang di bawah paket keluarga. 10 unit Bapak Ibu, di mana ini paket single ya, tapi langsung ngambil 10 makam. Harganya jauh-jauh lebih murah ya dibandingkan kalau ngambil single satuan. Hanya bedanya paket keluarga Bapak Ibu harus ngambil 10 unit sekaligus ya. Oke. Kemudian, nah saya akan menjelaskan mengenai perbandingan harga dan fasilitas Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini tidak menyebutkan nama ataupun merek dengan tempat lain Bapak Ibu, tapi di sini saya pakai nama lain ya. Jadi ini perbandingan antara Al-Azhar Memorial Garden dengan makam besar lain dengan TPU Bapak Ibu ya. Kita akan bandingkan yang tipe singlenya dulu aja ya. Dimana kalau untuk di Al-Azhar Memorial Garden, untuk tipe singlenya itu 1,5 dikali 3 meter ya. Kemudian kalau di makam besar lain itu 1,5 dikali 2,6 meter. Jadi jauh lebih luas punya Al-Azhar Memorial Garden. Tapi kalau di TPU itu 1,5 kali 2,5 meter Bapak Ibu ya. Jadi itu luas tipe single. Kemudian untuk harga di Al-Azhar Memorial Garden seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, kita di angka 58 juta saat ini ya. Sedangkan di makam lain sudah di angka 69 juta. Dan kalau di TPU itu dari 1 juta sampai 8 juta ya. Normalnya sebetulnya cuma 300.000, 500.000 itu di bawah juta. Cuma karena banyaknya pungli Bapak Ibu, sehingga angka menjadi bengkak bisa menjadi 3 juta, bisa menjadi 5 juta, bahkan sampai 8 juta ya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Sudah banyaknya pungli-pungli yang ada di pemakaman. Kemudian untuk makam, apakah di Al-Azhar Memorial Garden bercampur? Tidak. Kenapa? Karena di sini khusus untuk Muslim, Bapak Ibu ya. Sedangkan di makam besar lain mereka bercampur. Di TPU pun bisa bercampur, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk walkway di Al-Azhar Memorial Garden setiap makam ada walkway-nya ya. Sedangkan di makam besar lain tidak. Mereka biasa disediakan hanya tipe-tipe besarnya saja. Kemudian untuk TPU tidak ada. Bahkan kalau TPU tidak ada jarak ya antar makam, Bapak Ibu. Kemudian kalau di Al-Azhar Memorial Garden ditumpuk tidak Bapak Ibu ya, makam besar lain tidak ya. Kemudian di TPU ya ditumpuk ya saat ini. Kemudian untuk pemakaman di Al-Azhar itu layanannya 24 jam. Di tempat makam besar lain hanya sampai sore Bapak Ibu, di TPU pun sampai sore. Kemudian untuk ziarah di kami 24 jam. Di makam besar lain itu hanya sampai sore, di TPU pun juga sampai sore. Security kami 24 jam. Di tempat lain hanya sampai sore, baik itu market besar lain dan juga TPU. Dan untuk perawatan rumput di Al-Azhar dirawat selamanya, ya, tidak ada biar tidak ada iuran bulanan tahunan. Kemudian juga di makam besar juga dirawat selamanya. Kalau di TPU ada iuran bulanan dan tahunan, Bapak Ibu ya. Dimana untuk pajak itu di Al-Azhar Memorial Garden cukup sekali aja di awal. Jadi sekali beli itu sudah pajak perawatan selamanya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah tidak mikir yang lainnya. Tinggal dirawat oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Sedangkan di TPU ada pajak ya setiap tahun. Kalau lupa resikonya adalah diganti dengan orang lain. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambar mengenai perbandingan harga dan fasilitas ya. Kemudian mengapa Bapak Ibu perlu mempersiapkan makam dari sekarang ya? Karena Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini, namanya mati ataupun kita meninggal itu tidak memandang usia. Mau itu sudah masih bayi, mau itu masih zaman sekolah, mau itu masih zaman bekerja ataupun produktif atau sudah tua, namanya meninggal tidak pandang usia. Semua orang bisa mengalami meninggal ya. Dan setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Itu dari Al-Ankabut ya, di surat Al-Ankabut Bapak Ibu ya. Jadi ini inti dari gambar ini Bapak Ibu. Kemudian
apakah ini pantas yang Bapak Ibu dapatkan setelah kerja keras Bapak Ibu selama ini? Bapak Ibu bayangkan, saat ini Bapak Ibu memiliki rumah yang enak ya, di mana keluarga bisa nyaman di sana, di mana anak Bapak Ibu bisa nyaman, di mana orang tua kita bisa nyaman di rumah kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saat ini mungkin memiliki mobil, di mana ketika anak kita naik nyaman, ketika keluarga kita naik, orang tua kita naik nyaman, kita selama ini memberikan yang terbaik. Sehingga ketika terjadinya kenyamanan, itu membuat keluarga kita jadi sering mengunjungi kita. Baik mengunjungi ke rumah kita, kemudian juga nyaman dengan kendaraan kita, Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu tidak mempersiapkan lahan makam, kemudian Bapak Ibu bisa lihat gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Kebayang bagaimana orang tua kita, bagaimana anak dan cucu kita, ataupun keluarga kita ingin ziarah sesering mungkin kalau makamnya seperti ini, Bapak Ibu. Dan saya yakin kita semua tidak pantas untuk dapatin ini. Kita semua harus mendapatkan tempat yang layak, Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu pertimbangkan ya, kalau kita sudah memiliki rumah yang nyaman, kita sudah memiliki kendaraan nyaman, kita juga harus membuat keluarga kita nyaman ketika menjari kita suatu saat, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian peraturan Bapak Ibu berkelahi karena masing-masing memiliki pendapat dan punya uang. Sering terjadi ya, karena meninggal itu kan sesuatu yang kita tidak pernah tahu ya. Hanya yang Maha Kuasa yang tahu, Bapak Ibu. Jadi ketika sudah meninggal, keluarga kaget, biasanya mulai kakak adik ribut, dan yang punya uang, yang punya power, kalau begitu dimakamkan di makam A atau dimakamkan di makam B, Bapak Ibu. Dan tentunya kadang-kadang itu tidak cocok. Kenapa? Karena dari awal tidak ada persiapan sama sekali. Itu menjadi perdebatan keluarga, Bapak Ibu. Ada sampai dibawa bertahun-tahun dongkol. Kenapa? Karena merasa harusnya orang tuanya dimakamin di sini, kenapa di sana gitu, Bapak Ibu. Nah, itu karena tidak mempersiapkan lahan makam dari awal. Oke. Kemudian keturunan Bapak Ibu sedih karena tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Oke. Dan juga apa yang terjadi kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan lahan makam dari sekarang. Yang pertama adalah Bapak Ibu tahu tanah semakin sulit, seperti yang saya jelaskan di slide tadi, di mana harga tanah semakin tinggi ya. Kita tidak pernah mendengar harga tanah semakin murah, Bapak Ibu, di mana tanah akan selalu naik ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan finansial. Tidak ada jaminan. Kalaupun Bapak Ibu saat ini kondisi keuangannya cukup baik, Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu ke depannya, Bapak Ibu ya. Jadi persiapkanlah dari sekarang ya. Kemudian menyusahkan keluarga yang ditinggalkan kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Dan juga yang keempat adalah minim peninggalan yang tersisa dari kita sebagai sejarah. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu saat ini, keluarga Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu begitu bangga dengan Bapak Ibu. Orang tua Bapak Ibu begitu bangga dengan Bapak Ibu ya. Kemudian banyak orang bangga dengan reputasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu selama ini berhasil membangun keluarga yang luar biasa, kemudian juga keluarga yang harmonis. Tapi ketika dimakamkan di tempat yang tidak layak, Bapak Ibu, akhirnya sisa kenangan tadi jadi kebayang ya. Akhirnya keluarga jarang ziarah karena jadi makamnya kurang terawat. Kemudian juga akhirnya minim peninggalan yang sejarah. Di mana kalau di Al-Azhar Memorial Garden dengan kondisi makam seperti tadi, itu ketika anak cucu ziarah mereka mengalami kenyamanan dan mereka bisa menceritakan kepada anak cucunya, ini anakku, ini cucuku, ini kakek kalian, ini nenek kalian, di mana dulu mereka adalah orang luar biasa. Dan kebayang Bapak Ibu, kenangan Bapak Ibu di Al-Azhar Memorial Garden itu akan selalu diingat oleh anak dan cucu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau tanpa persiapan, inilah yang akan terjadi. Dan bagaimana solusinya? Apakah ada solusi saat ini? Nah, buatlah persiapan dari sekarang selagi Bapak Ibu bisa dan mampu saat ini. Ya, kenapa? Karena banyak orang itu sangat skeptis ya, di mana pandangan tentang kematian, Bapak Ibu, di mana banyak orang bilang kematian itu adalah sesuatu yang tragis ya. Padahal faktanya setiap yang bernyawa akan merasakan mati ya. Kemudian kematian itu sebuah hal yang tabu atau pamali. Padahal faktanya dengan kita sering-sering ingat kematian, kita akan lebih dekat sama di atas, Bapak Ibu. Ya, kita setuju ya. Kemudian banyak orang sedih atau takut ketika membahas tentang kematian. Padahal faktanya itu hal yang rasional, di mana kita semua yang bernyawa pasti akan meninggal, Bapak Ibu. Ya, jadi di Al-Azhar Memorial Garden pada acara malam hari ini, ya kami mengedukasi Bapak Ibu pentingnya persiapan memiliki makam dari sekarang. Ya,
dan juga apa saja manfaat persiapan makam Bapak Ibu atau perinit ya. Di sini yang pertama Bapak Ibu bisa memilih tempat yang terbaik yang Bapak Ibu inginkan di Al-Azhar Memorial Garden. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan keuangan karena di Al-Azhar ini Bapak Ibu bisa dicicil ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Dan yang ketiga adalah tidak merepotkan anak dan cucu. Ini adalah poin yang paling penting yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Kenapa? Bayangkan saat ini Bapak Ibu punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, itu kan tidak merepotkan anak cucu, semua nyaman. Tentunya Bapak Ibu juga persiapkan sehingga kedepannya tidak merepotkan mereka, Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah apalagi manfaat dari persiapan awal, di mana Bapak Ibu punya perencanaan harmonis, kemudian juga hati damai, tidak khawatir karena Bapak Ibu tahu akan dimakamkan di tempat yang layak, ya, dengan perawatan yang begitu profesional, ya. Kemudian juga investasi yang berharga dan pantas yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi ini adalah beberapa manfaat persiapan awal. Mengapa Bapak Ibu harus persiapan makam dari saat ini? Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pengguna Bapak Ibu masing-masing ya untuk ke lokasi. Kebetulan kami dari manajemen besok baik dari Jakarta dan Bandung akan ke lokasi pagi-pagi. Bagi Bapak Ibu yang berminat memang ingin bertemu di lokasi, nanti akan ada tim dari manajemen dan juga para pengguna Bapak Ibu untuk menemani Bapak Ibu besok ya. Kebetulan kami besok ada acara ke Karawang. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti bertemu yang di Jakarta bisa ketemu di Karawang ya. Kemudian dari Bandung bisa bareng berangkat dari Bandung. Kemudian dari Jakarta atau Bapak Ibu bisa ketemu langsung di lokasi ya. Di mana Bapak Ibu di sana akan dapatkan free product education Bapak Ibu ya tentang mengenai visit lokasi ya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu juga akan dapatkan hal banyak ya di lokasi dan bisa tanya jawab detail di sana, Bapak Ibu. Nanti informasi selengkapnya untuk kunjungan ke lokasi nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ya kepada penggunanya masing-masing. Dan terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah penjelasan saya dari Al-Azhar Memorial Garden. Jadi saya mewakili perusahaan untuk memberikan penjelasan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan menjadi sebuah pertimbangan. Dan tentunya Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan penggunanya masing-masing dan nanti sampai jam 9 saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau tanya jawab nanti bisa kita tanya jawab di Zoom malam hari ini. Oke, untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu ya. Oke, silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu nanti bisa unmute ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa chat ya di kolom komentar. Di kolom chat nanti pertanyaan Bapak Ibu bisa dijawab baik oleh Mo- saya ataupun dari pengundang masing-masing. Mohon izin Pak Reza mewakili. Ya, silakan Pak Maman. Jika orang tua kita sudah punya kuburan di tempat lain, apakah Ya, bisa diterima dipindahkan ke Al-Azhar Memorial Garden? Mohon penjelasannya, Pak. oke. Ya, untuk keluarga yang sudah dimakamkan di tempat lain, Pak Maman, itu bisa dipindahkan ke Al-Azhar Memorial Garden. Itu namanya relokasi ya, kalau di sini. Jadi dengan ada relokasi untuk biaya memang nanti dari makam sebelumnya menuju Al-Azhar itu ditanggung keluarga. Cuma nanti begitu di Al-Azhar nanti Bapak Ibu Pak Maman nanti di situ ada prosesnya juga gitu. Jadi bisa dipindah Pak Maman. Begitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Maman. Oke Bapak Ibu silakan yang mau bertanya kembali. Masih ada waktu buat bertanya. Di sini saya dan Pak Parti siap membantu Bapak Ibu ya untuk yang mau bertanya kita akan menjelaskan. Silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Bahkan yang mau yang masih belum apa namanya belum paham atau apa yang masih kurang disampaikan sama Pak Reza, mangga. Ya, silakan ya Bapak Ibu ya yang mau bertanya. Oke, sambil yang menunggu Bapak Ibu bertanya, mungkin saya sedikit cerita Bapak Ibu ya. Jadi Al-Azhar itu salah satu tipe makam favorit adalah tipe double ya dan juga single di mana tipe single untuk perorangan
Ya, kemudian bisa membeli beberapa kafling sekaligus. Kemudian untuk double memang dikhususkan untuk 2 orang. Jadi 2 tipe makam ini tipe makam yang memang peminatnya paling banyak ya untuk umat Islam. Jadi Bapak Ibu itu bisa tanyakan kepada pengundangnya seperti apa kelebihan dari Al-Azhar Memorial Garden, kemudian juga seperti apa kelebihan dari tipe single dan double. Ya. Karena kalau Bapak Ibu datang ke lokasi, itu Bapak Ibu bisa melihat langsung ya. Nanti di sana akan ada penjelasan. Salah satu dari rekan saya di Jakarta, Pak Maruti ya, dia juga menjelaskan dengan cukup baik juga ya. Saya juga bisa membantu menjelaskan di sana. Jadi kami biasanya setiap minggu sekali ada penjelasan di lokasi. Di mana kalau Bapak Ibu nanti kebetulan besok kami ada di sana, kami berangkat. Saya dari Bandung, di mana saya berangkat jam 7. Jadi insya Allah saya jam setengah 9 sudah sampai lokasi. Nah, nanti ada sedikit training. Nanti setelah itu Bapak Ibu nanti bisa ketemu dengan saya ya, yang dari Jakarta juga dengan saya atau Pak Maruti nanti kami akan jelaskan mengenai tipe-tipe makam yang memang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Oke, Ada silakan. lagi yang mau ditanyakan Kalau tidak dari ada, Ibu Sudah dipahami mungkin Pak. Bu Nina atau Ibu Herlina? ya. Atau Pak Coba Ian? dijauhin terlambat. Nanti saya perhatikan lagi. Terima kasih. Oh, siap Baik, Ibu. Bu Herlina. Saya mau tanya Pak, bisa Pak? Iya Pak, gimana Pak? Kalau misalnya kita beli kemudian dialinamakan itu boleh apa enggak Pak? Oh boleh Pak, boleh. Jadi kalau seandainya contoh nih ya, kita sudah beli nih, sudah beli, kemudian mungkin ada anggota keluarga ketiga dipanggil duluan gitu ya. Nah itu Ya. boleh Pak. Jadi boleh kita kasih keluarga kita. Jadi atau kita mungkin ada keluarga ataupun teman yang ingin membeli gitu kan. Nah itu boleh seperti itu. Cuman kalau seandainya membeli kemudian juga mau dijual ke orang lain itu alatnya tidak ikut campur. Itu jadi urusan antara kita dengan yang membeli makam kita, Bapak Ibu. Baik. Begitu Pak Ian. Ya. Ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya, siap. Enggak. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Itu yang kan sering di-spill tuh ya, kalau ini jadi selling point-nya AMG itu apa sertifikat menghadap kiblat. Emang Iya. sudah ada apa temuan gitu sebelumnya kalau ada jenazah yang memang tidak menghadap kiblat gitu Pak. Oke, Oke. terima kasih Pak Kalau Reza. ya terima kasih Bu. Jadi untuk di Al-Azhar itu sertifikat menghadap kiblat itu memang karena syarat mutlak maka muslim kan memang harus menghadap kiblat ya salah satunya. Jadi itu sebagai penguat aja bahwa memang Al-Azhar ini memakamkan orang itu semua menghadap kiblat dengan dikasih sertifikat menghadap kiblat. Kalau Ibu tanya tadi ada nggak sih orang Muslim yang dimakamkan tidak menghadap kiblat? Banyak ya Ibu. Kenapa? Karena di beberapa tempat yaitu karena sedikitnya lahan seperti yang saya jelasin tadi itu membuat banyak orang yang bahkan makamnya ya karena tinggal sempit ya udahlah yang penting dimakamkan dulu gitu kan tanpa dimakam sesuai dengan syarat Islam sehingga ya tadi banyak orang yang tidak menghadap kiblat seperti itu. Nah, Oh, Al-Azhar itu menjawab permasalahan tadi keresahan umat bahwa semua yang dimakamkan di Al-Azhar memang menghadap kiblat. Salah satu adalah bentuk bukti sertifikat tersebut begitu. ya, soalnya gini Pak ya, kalau misalnya yang itu jarang jarang Sinta jelasin kalau pas lagi prospek, soalnya ya itu khawatirnya gitu. Memang ada bukti gitu kalau misalnya ada apa jenazah Muslim yang pernah ngeliat gitu tidak menghadap kiblat gitu. Nah itu sampai kan diyakini kalau kita memakamkan itu kan apa pasti menghadap kiblat kan gitu. Jadi kalau yang ini memang Sinta lebih baik di skip gitu kalau untuk prospek itu jadi agak agak gimana ya agak takut juga gitu kalau karena belum ada temuan sih. Oh iya, Bu Sita tadi ngeliat gambar yang saya share mengenai banyak makam tidak menghadap kiblat. Iya, iya. Ya, itu salah satu buktinya, Bu.
Oke, ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Oke, iya. Salah. Salam. Ada lagi yang mau ditanyakan dari ibu-ibu, bapak-bapak? Dari Pak Maruti mungkin ada tambahan, Pak Maruti? Ah, Oke, baik Bapak Ibu, sebenarnya sih terima kasih Pak Reza. Ya, sebenarnya kalau kita mempersiapkan coupling itu sama halnya seperti kita sakit ya. Sakit itu ibarat kita butuh obat ya, dan pada saat kita menaiki kapal, ya misalnya kapal laut, yang kita butuhkan pasti adalah pelampung. Nah, tentu kalau bicara tentang kehidupan, ya pasti kita saatnya pulang kampung ya. Nah, pada saat kita pulang kampung, kita butuhnya apa Bapak Ibu? Ya, tentu kita butuhnya coupling ya. Nah, ini kenapa kita harus mempersiapkan? Memang informasi yang disampaikan di sini memang sekedar edukasi ya Bapak Ibu, tapi juga patut dipertimbangkan. Kenapa? Karena semakin banyak lahan pemakaman itu semakin sedikit ya Bapak Ibu. Apalagi pada saat kita bicara, wah saya udah punya pemakaman keluarga, ya kan saya punya Keluarga. pemakaman yang lain ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi apakah untuk kedepannya kita juga merasa bahwa hal ini perlu dipertimbangkan nggak ya pada saat kita memiliki Capri di Al-Azhar. Nah, tentu hal inilah menjadi catatan banyak sekali yang permasalahan-permasalahan itu bukan hanya muncul yang ada di TPU ya Bapak Ibu ya, tapi di pemakaman keluarga pun juga ada. Bayangkan pada saat kita sekali mengunjungi ya kita perlu melakukan perawatan ya seperti membersihkan lahannya dan segala macam ya kan tentu ada biaya yang dikenakan juga biarpun itu makam keluarga. Bayangkan kalau satu kali kunjungan, berapa kali kunjungan juga harganya ya juga lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah, dan seperti itu. Nah, tentu pertimbangan yang kedua adalah kalau bicara tentang harga yang di Al-Azhar ini, saya katakan itu adalah relatif sangat murah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sangat murah? Karena bayangkan saat ini petugas yang merawat kita kan pada saat beli kapling sudah include biaya perawatan rumput seumur seumur hidup ya Bapak Ibu alias selamanya. Nah, petugas yang merawat di sana kalau dikalikan dengan gaji UMR, UMR Karawang itu tertinggi ya Bapak Ibu, tertinggi se-Indonesia ya. Bayangkan kita pukul rata aja kalau UMR-nya itu 5 juta. 5 juta berarti kali 12 selama setahun kita bayar petugas yang membersihkan rumput itu atau tanaman merawat tanaman itu berarti sudah 60 juta ya. Sedangkan coupling single di sana yang tersedia itu harganya lebih kurang 58 juta. Ya, bayangkan setahun aja kita memberikan kepada petugas untuk sebagai kompensasi ya untuk merawat tanaman atau rumput yang ada di sana itu 60 juta per tahun. 2 tahun sudah 120 juta ya. Terus 3 tahun udah 180 juta dan seterusnya. Jadi kita mengeluarkan dana untuk melakukan perawatan itu. Nah, tetapi khusus di Al-Azhar Bapak Ibu untuk harga 58 itu kenapa saya bicarakan ini sangat murah? Karena bicaranya adalah bicara nilai ekonomis Bapak Ibu ya. Angka 58 itu adalah angka psikologis. Tapi yang kita pikirkan, yang kita rasakan adalah dampaknya di kemudian hari bahwa oh ternyata harga 58 itu memang betul-betul sangat murah Bapak Ibu. Jika kita hitung-hitungan ya bicara tentang manfaat, nilai manfaat di kemudian hari. Baik, saya kira itu ya Pak Reza yang mungkin bisa saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Reza, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Maruti. Bapak Ibu, Pak Maruti adalah manajemen Al-Azhar dari Jakarta, Bapak Ibu ya. Jadi yang dari Jakarta nanti juga kalau ingin tanya jawab nanti ya, kalau pas lagi di kantor Jakarta juga bisa dengan Pak Maruti ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah ada beberapa tanya jawab. Nanti mungkin malam hari ini kalau Bapak Ibu belum terpikirkan, nanti bisa tanyakan juga pada pengguna masing-masing. Mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan mengenai harganya, mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan mengenai apa saja keunggulan dari Al-Azhar Memorial Garden. Kemudian juga Bapak Ibu masih penasaran ingin datang ke lokasi, kami akan membantu Bapak Ibu ya. Jadi intinya kami yang ada di sini pengundang Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu ingin melihat lebih detailnya, kami akan sediakan semuanya, terutama yang dari Bandung Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin untuk penjelasan kita malam hari ini cukup sampai sekian ya Bapak Ibu. Dan untuk Pak Maruti, terima kasih banyak ya atas waktunya. Kemudian juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir semuanya, kita akan
adakan lagi Zoom ini rutin setiap Selasa malam. Jadi waktu dan jam yang sama di Zoom ini ya, 7:30. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang juga ingin dapat informasi tambahannya juga tinggal ikutin rutin Zoom ini, insya Allah informasi detailnya bisa Bapak Ibu dapatkan. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, dan saya kembalikan kepada Pak Hadi. Dan sebelum saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih kepada Pak Reza dan Pak Maruti atas penjelasannya dari awal sampai akhir. Jadi dari tadi telah dijelaskan dan mengambil intisari bahwa memang masalah-masalah pemakaman itu sangat kompleks ya. Jadi mulai dari masalah banjir, masalah krisis lahan, makam ditumpuk, terus pungli, longsor, makam diinjak, dilangkahi, tidak menghadap kiblat. Nah, itu masalah-masalah yang ada di pemakaman umum lainnya. Makanya dari Al-Azhar sendiri adalah solusi untuk mengatasi itu. Nah, selain masalah, tadi ada solusinya gitu ya. Kelebihannya apa sih yang ada di Al-Azhar? Pertama, memiliki standar ISO 9001, terus pelayanan pemakaman 24 jam, mendapatkan sertifikat kiblat, terus ada walkway, bebas perawatan rumput selamanya, konsep taman indah khusus muslim, makam muslim dan muslim harus dipisah, tidak dilangkahi, fasilitas pemulasaran 24 jam dan fasilitas tiara 24 jam. Jadi itu berbagai solusi-solusi atau kelebihan-kelebihan yang ada di Al-Azhar Memorial Garden. Baik, kalau begitu kita akhiri acara Zoom kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Reza dan Pak Muti dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi bayar kita. Semoga acara kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya Sandi selaku MC, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, terima kasih Pak.